Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dia Busparini, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 002 Rambah, Kabupaten Rokan-Hulu, Provinsi Riau. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Darmawati. Beliau adalah guru kelas 4B SD Negeri 002 Rambah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah juga sehat Ibu. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan menilai proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan. Kira-kira ketika observasi nanti Ibu mau mengajarkan mata pelajaran apa ya Bu? Ketika saya akan diobservasi besok, saya akan mengajarkan mata pelajaran kelas di kelas 4. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang bisa saya capai itu sesuai dengan yang ada pada modul yang telah saya buat. Yang pertama, setelah ditunjukkan macam-macam bentuk magnet, nanti peserta didik itu mampu memahami bentuk-bentuk magnet. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat magnet. Dan yang ketiga, dengan praktik atau diskusi kelompok, nanti siswa dapat mengelompokkan benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Baik Bu, berarti pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu yang pertama bentuk magnet, yang kedua sifat-sifat magnet, yang ketiga mengelompokkan benda magnetis dan benda non-magnetis ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu kembangkan untuk melakukan observasi? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama, pengetahuan, di mana pengetahuannya itu nanti siswa saya itu akan memahami bentuk-bentuk magnet. Yang kedua, siswa saya akan mengetahui sifat-sifat daripada magnet. Dan yang ketiga, siswa saya dapat mengelompokkan benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Sedangkan yang kedua, yaitu area pengembangan saya itu di bidang keterampilan. Nah, untuk keterampilan di sini nanti saya akan mengambil bagaimana mereka berkolaborasi ya di dalam kelompoknya ketika mereka mengelompokkan benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Baik, berarti area yang ingin Ibu capai yaitu yang ada dua ya dia. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Baik, kita ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan itu nanti yang pertama akan saya sampaikan melalui PPT. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk magnet. Yang kedua melalui demonstrasi ya, saya akan cobakan di depan bagaimana sifat-sifat dari magnet. Dan yang ketiga nanti mereka akan saya kelompokkan di dalam kelompok. Mereka akan berdiskusi untuk mencobakan beberapa benda yang mana benda yang dapat ditarik oleh magnet atau benda magnetis dan mana benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau benda non-magnetis. Kemudian itu strategi saya.
Juga mereka setelah berdiskusi di dalam kelompok, mereka nanti akan menyampaikan hasil diskusi mereka yang mempresentasikan di depan kelas, di mana kelompok lain akan mendengarkan dan juga akan memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Itu mengenai strategi. Baik, kalau media, siap ya. Media pembelajaran yang saya gunakan itu saya menggunakan PPT yang saya tampilkan dengan menggunakan laptop dan fokus. Itu berbagai jenis bentuk-bentuk dokumen. Kemudian media yang kedua, ketika saya menunjukkan sifat-sifat itu saya melalui demonstrasi saja. Saya akan menggunakan magnet, ya, berupa magnet di dalam langsung magnetnya dengan ininya 2 buah magnet. Saya cobakan mana sifat-sifat magnet itu. Kan ada yang apabila kutub senama atau utara dengan utara saya dekatkan, nanti dia akan tolak menolak. Dan apabila kutub yang tidak senama didekatkan akan tarik mengalir. Kemudian dalam diskusi kelompok mereka akan berdiskusi, ya, mencobakan mana benda-benda yang dapat. Jadi media yang saya gunakan tadi itu benda langsung seperti peniti, paku, itu hapus, pensil, itu langsung. Baik Bu, jadi rencana yang diutarakan di kelas itu menggunakan strategi pembelajaran itu dengan berdiskusi kelompok ya. Di sini juga ada pun model pembelajarannya mungkin problem based learning atau PBL ya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok dan menjelaskan dan tanya jawab ya. Media pembelajarannya tadi yaitu PPT ya. Ibu akan melakukan PPT dan benda langsung ya. Nah, ya, baik Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan di jam berapa? Rencananya saya akan observasi ya pada hari Jumat, yaitu tanggal 11 Oktober 2024. Itu setelah keluar main atau istirahat pertama itu di jam ke-5 dan ke-6. Baik, berarti Ibu besok ada observasi yaitu di hari Jumat ya, tanggal 11 Oktober 2024 yaitu jam ke-5 dan ke-6 ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas ini ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini? Kesimpulan apa yang saya dapatkan setelah bincang-bincang saya merasa lega ya, karena saya sudah tahu persiapan-persiapan apa yang akan saya gunakan ketika observasi besok. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya, yaitu percakapan pasca observasi. Di sini nanti saya akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktek pada CGP ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu kegiatan observasi yaitu di hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 ya. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pra-observasi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Pagi hari ini siapa yang tidak hadir anak Ibu? Iya. Sakit ya? Ya.
Terima kasih Kak Asla yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, dari semangatnya jiwa nasional kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib yang akan dipimpin oleh Sanda. Silakan ke depan. Ya, semuanya berdiri. Lagu apa? Lagu Halo Halo Bandung aja. Berdiri semuanya. Berdiri. Ya. Ya. Satu, ya. Dua, tiga. Halo, halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo, halo Bandung, kota keriangan. Ya, terima kasih. Salah, silakan kembali. Duduk semuanya ya, yang rapi. Baiklah, untuk lebih semangatnya kita pada pagi hari ini, kita adakan streaming terlebih dahulu dengan tepuk semangat baru. 1, 2, 3. Tepuk semangat baru. Dan, dan. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dan, ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Set. Aha, aha, man. Aha, aha, man. Aha, aha, semangat. Ya, baiklah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan judul magnet ya, sifat-sifat magnet. Ya. Sifat magnet. Di antara anak-anak ibu ada yang sudah kenal dengan magnet? Ada. Kira-kira di mana saja kita bisa menemukan magnet? Yuk, satu-satu. Ya, ada. Silakan. Ya, pintu mainan kulkas pada pintu kulkas. Mana lagi? Ayo, siapa lagi yang bisa? Ya, di bentuk kotak pensil. Punya, siapa yang punya? Nah, ya banyak ya, dan punya. Sinak. Selain di situ ada lagi? Aku. Masih? Aku ada makanya. Nah, untuk itu ya, kita akan menyelidiki nanti. Ya, tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengenal gaya magnet dan sifat-sifatnya. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi tipe-tipe gaya yang dihasilkan dari benda magnet dan mengetahui manfaatnya. Ya, ini penerapannya. Ya. Nah, untuk itu pertama kita akan mengenal bentuk-bentuk magnet. Ya, silakan perhatikan ke depan. Nah, ada bermacam-macam bentuk magnet. Nah, yang pertama ini kira-kira siapa yang tahu apa nama bentuk magnet ini? Apa? Magnet bakar.
bagus sekali. Ini ada seperti itu juga, tapi bukan ini. Magnet kaki kuda. Kapal kuda atau disebut juga apa? Magnet ladang. Iya, ladang ya namanya. Nah, ini magnet buatan. Ini buatan ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu ini seperti ini ya. Yang ibu punya hanya 2 macam bentuk magnet yang ada punya ibu. Hanya ada temannya yang bawa magnet, asal ibu ada bentuk U. Lihat, siapa punya tadi? Alia. Nah, ini tadi bentuk apa nih? Berbentuk tabung atau silinder. Yang ini? Ibu punya 2. Ada yang punya? Yang lain? Ada punya, coba bawa sini dulu. Bagus, banyak anak-anak punya magnet. Iya, ini bentuknya apa nih? Bagus sekali. Ya. Nah, di sini ada gambarnya merah dan biru. Ya. Kira-kira yang merah ini sebagai kutubnya ini kan ada 2 nih. Kutub magnetnya ada 2, magnet ini. Yang merah dan biru. Yang merah ini kutub apa? Kemudian yang biru? Ya, kamu sudah tinggal bentuk-bentuknya ya. Itu hari ini berarti kamu sudah dapat mengetahui bentuk-bentuk magnet. Nanti di dalam kelompok ibu mau kamu bisa menyelidiki benda-benda yang dapat ditarik magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Benda apa? Magnetis. Nah, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nanti ada benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Namanya ini benda magnetis. Ada benda non magnetis. Apa ini? Iya, apa ini maksudnya? Yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, di dalam kelompok nanti ibu berikan benda. Sudah kamu bawa benda-bendanya? Belum. Sudah ada yang belum. Nah, setiap kelompok utusan ambillah di sini ada karet gelang. Ya, ada penik itu dulu yang satu. Nah, 6 kelompok ada peniknya. Ada ya, kita kan ada kelompok. Satu kelompok, ya kan? Itu penik dengan gelap apa? Ini batunya. Kalau yang ada pensilnya punya kan? Punya. Ini penjepit kertas. Penjepit kertasnya sini. Paku ada? Ada paku? Nah, ini paku. Ada uang lawan kan? Uang lawan bawa?
Yang sudah punya magnet. LKS tadi mau mana, Bu? Ya nanti di kelompok silahkan bergerak. Tunggu bentar ya. Nanti akan ditampilkan ke depan ya. Benar. Silakan. Sebentar. Tunggu ya. Ibu panggil dulu. Bentar ya. Siapkan alat dan bahan tadi sudah ya. Beberapa, tidak ini semuanya yang kamu buat. Ibu suruh kemarin bawa uang logam. Mungkin kamu nggak bawa juga ya. Nah, ini bahan-bahannya yang ada aja. Ini bahan-bahannya yang ada sudah tersedia. Bahan-bahannya di atas meja. Ada penghapus, pensil, pena, tambahkan situ buku. Bisa? Ada kan? Nah, siapkan alat dan bahan sudah. Kita ambil yang ini. Nah, perhatikan ke sini cara mengujinya. Gimana nih? Nempel apa tidak? Nah, berarti ini bahannya dari apa? Besi yang bisa ditarik oleh magnet. Kemarin saudara saya ada catatan. Apa? Besi, baja, bahan. Coba dengarin. Berarti dapat ditarik kan? Nah, satu peniti, nomor satu peniti. Ditarik apa tidak? Dapat ditarik apa tidak? Nah, kita buat seperti ini. Dapat ditarik jadi tandanya seperti itu. Mana ada yang tak punya dua?
Presentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bisa tenang? Silakan. Silakan kita dengarkan atau kita hargai teman-teman kita dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Dapat ditarik. Dua baku. dapat ditarik magnet. Dapat. Tidak dapat ditarik magnet. Empat, pena. Tidak dapat ditarik magnet. Lima, pensil. Tidak dapat ditarik magnet. Ulang lagi. Mana? Sampai habis. Enam, penghapus. Tidak dapat ditarik magnet. Tujuh, lantai. Tidak dapat ditarik magnet. Delapan. Yang lain dengarkan ya, benar atau tidak? Sama kan? Nanti checklist. Gembok dapat ditarik magnet. Gembok dapat ditarik magnet. Kotak pensil dapat ditarik magnet. Tak pensil apanya? Kotak pensil yang dapat ditarik magnet. Besinya. Nah, 11. Buku tidak dapat ditarik magnet. 12. 12 ya. Tidak dapat ditarik magnet. Tidak dapat ditarik magnet. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya, Yang ingin bertanya, dipersilakan. ya kata kelompok 5, yang ingin bertanya dipersilakan. Nah, boleh kami mau melihat benar tidak gembok dapat ditarik oleh magnet. Boleh nanya? Ya, silakan bertanya. Atau kamu tanggapi kalau kami kotak pensil tidak dapat ditarik oleh magnet, boleh juga. Tergantung pertanyaannya. Silakan, boleh tanggapi, boleh tidak. Nomor berapa mau menanggapi? Ya, ada yang mau bertanya? Atau sama hasilnya? Sama. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Buat di bukunya aja, terserah buku apa. Ya, kita jawab ini, masing-masing menjawab ini ya. Kita adakan sumatifnya. Nah, dari sini tadi kamu tulis benda isinya aja. Mani, benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? 1, 2, sudah tadi kan? Ya, kamu tulis berapa buah. Terus benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, contohnya tadi. Soalnya nggak usah. Nomor 1 ini, nomor 2 ini tuh. Di buku mana? Berapa bukunya tadi? Boleh buku saya. Boleh 5, boleh 3, boleh 2, boleh 1. Mulai ininya dulu. Tinggal coret ininya. Sini. Ya, cepat kalau siapa untuk materi kita yang akan datang. Halo. Kita masih melihat sifat dari membuat magnet ya. Membuat magnet dari ini. Dari paku. Ya, jangan lupa kamu bawa besok peralatannya, paku, kawat tembaga dengan baterai. Baterai tahu? Senter. Nah, peralatannya itu. Nanti bisa kamu lihat kita membuat ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya besok ya. Kita bawa ke kertas, bawa paku. Paham? Mau kawan? Udah paham? Nah, baiklah. Untuk hari ini bahannya sudah dikumpul semua lah? Kemudian jangan lupa bawa magnetnya. Kalau magnet kita ini kita gunakan nanti buat magnet, ini terlalu kecil, habis rusak ya kan? Nah, kamu bawa magnet dari rumah. Yang dibawa magnet, baterai, kabel, kawat tembaga, dan kertasnya. Kawat tembaga. Sudah paham apa yang mau dibawa? Baiklah. Terima kasih. Kamu sudah ikuti pelajaran kita hari ini dengan baik. Sekarang dapat silakan disiapkan untuk pulang. Siap, Prof. Hormat, Prof. Sudah, Prof. calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 002 Rambah, Kabupaten Rokan-Hulu, Provinsi Riau. Saya masih ditemani oleh Ibu Darmawati sebagai guru yang telah berpartisipasi pada kegiatan supervisi akademik
Dan saya pun ditemani oleh Ibu Yani Widayanti sebagai pengajar praktik angkatan 11. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Baik, di percakapan kelas konsultasi ini saya akan memberikan pertanyaan Saatnya jam 8 dimulai. terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan. It's time to begin the fourth lesson. Evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah, setelah pelaksanaan observasi kemarin, saya merasa senang ya, karena saya sudah bisa melaksanakan apa-apa yang saya tetapkan di SOP saya, dan saya laksanakan dan berlangsung dengan sangat baik, dan anak-anak cukup aktif, dan juga suasana kelas sangat indah. Baik, bisa ceritakan lagi Bu area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Area pengembangan saya kemarin itu ada dua. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Di mana pengetahuan itu tujuan saya siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sementara keterampilan yang saya amati bagaimana siswa bekerja sama di dalam kelompoknya dalam mengelompokkan benda-benda yang dapat ditarik magnet atau benda-benda magnetis dan non magnetis. Baik, jadi area pengembangan itu ada dua ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya ketercapaian atau keberhasilan tujuan pembelajaran saya, di mana saya waktu itu anak siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik. Rasanya kalau itu memang dapat berhasil, karena memang saya laksanakan dengan menggunakan alat peraga yang lengkap setiap kelompoknya. Mereka antusias di dalam kelompoknya untuk mengerjakan atau melakukan benda-benda yang dapat ditarik magnet. Mereka langsung saya bagi, ketika itu benda-bendanya ada beberapa, saya beri tugasnya secara bergantian sehingga semua anak di dalam kelompoknya dapat aktif. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya, untuk berjalan dengan lancar dan antusias ya. Tapi masih ada nggak kekurangan? Nah, menurut Ibu nih, apa sih kekurangan ataupun kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Memang ada beberapa kendala. Mereka itu ketika bekerja kelompok, mereka saling ya, karena mereka antusias dan aktif, saling berebut alatnya, karena alatnya itu hanya saya berikan magnet 2 buah ya. Jadi mereka untuk mencobakan itu tuh, karena di dalam kelompoknya ada 6 orang satu kelompok, mereka tuh ingin dia yang duluan gitu. Nah, ketika pas kendalanya juga ada waktu menilai, sudah selesai kan, sudah ini mereka itu sudah bekerja kelompok, dia tampil ke depan kelas, menampilkan hasil diskusinya, mereka juga secara bergantian saya berikan. Nah, semuanya dapat berbicara. Nah, mereka itu duduk kembali dan saya berikan beberapa soal ya untuk tes akhirnya. Nah, mereka ketika sudah, itu mungkin salah saya juga, sudah mau saya nilai, saya suruh diam di tempat. Nah, saya datangi mereka, saya nilai, dia nggak sabar
sabar dia, saya udah siap bu, gitu ribut lah akhirnya. Itu di akhir pembelajaran saya rasakan kendala itu. Ini untuk kedepannya bisa kita minimalisir kejadian-kejadian tersebut. Baik Bu, berarti anak-anak terlalu antusias ya Bu ya, terlalu aktif nanti ya. Baik Bu, untuk rencana ke depannya Bu, apa pada saat proses pelajaran ke depan atau akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka atau daya belajar mereka masing-masing? Ya, untuk kedepannya tentunya saya usahakan supaya mereka bagaimana alat-alatnya itu dilengkapi lebih lengkap supaya mereka tidak saling berebut. Kemudian dalam pengelompokan gaya belajar bisa juga kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dan ketika yang terakhir tadi itu yang mereka bisa dulu itu bisa saya minta kumpulkan berbaris saya nilai supaya mereka tidak berebut itu rasanya bisa supaya tidak. Baik, mudah-mudahan apa yang direncanakan nanti dapat realisasi ya, dan memberikan proses pelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya. Saya tunggu nanti ya Bu ceritanya nanti apakah Ibu sudah bisa terrealisasi atau tidak, kira-kira kapan nih Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan disampaikan tadi. Mungkin itu bisa saya lakukan pada pertemuan yang akan. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini secepatnya bisa terrealisasi ya Bu ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hidayati dan kepada Ibu Datmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.